Baik, kemudian kita masuk ke minggu pertama, yaitu tentang pendahuluan mekanika kerak bumi. Jadi untuk pendahuluan, seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwa kita belajar yang pertama adalah dari kejadian gempa bumi. Gempa bumi itu apa? Gempa bumi adalah sudden rupture atau rupture yang terjadi secara tiba-tiba, yang kemudian akibat adanya paparan medan stres pada kerak bumi. Rekahan tiba-tiba ini yang kemudian bisa kita amati pada gambar di sebelah kanan. Mungkin mahasiswa coba diperhatikan dulu, coba bisa diinterpretasikan kira-kira di mana bidang patahannya. Setelah dapat itu, coba kemudian diinterpretasikan kira-kira ini sesar naik, sesar turun, atau sesar geser. Kita sedang melihat ini dari atas. Baik, mungkin semuanya hampir benar bahwa menentukan kira-kira rekahannya adalah bidang sesarnya, kira-kira seperti ini. Hampir north-northwest, south-southeast. Kemudian pergerakannya, kalau kita melihat dari atas dan kita melihat clear offset dalam arah horizontal, maka kemudian kita asumsikan dia adalah sesar geser atau strike slip. Lebih detailnya bahwa ini adalah sesar geser mengiri atau sinistral. Sesar geser mengiri ini terjadi akibat medan stres pada daerah tersebut melebihi kekuatan frictional strength dari si batuannya. Itu yang menjadi poin kedua dalam slide di sini, bahwa stres yang lebih tinggi daripada kekuatan sesar atau fracture-nya akan terjadi gempa bumi. Stres yang terjadi yang lebih besar itu terjadi akibat adanya akumulasi energi yang berasal mungkin dari gaya dorongan tektonik ataupun gaya dorongan dari non-tektonik. Saat energinya rilis, maka stres yang terkumpul tadi akan terubahkan menjadi deformasi anelastik. Itu yang bisa kita lihat di sebelah kanan. Terjadi deformasi anelastik yang masih bisa kita lihat berjuta-juta tahun berikutnya. Dan juga gelombang seismik yang langsung terasakan pada saat kejadian gempa tersebut. Jadi energinya terubah menjadi deformasi anelastik dan juga ke dalam gelombang seismik. Oke. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa stres pada kerak bumi yang menyebabkan terjadinya slip pada bidang sesar itu akibat dari gaya tektonik ataupun gaya non-tektonik. Kita bahas dulu, di samping adalah peta distribusi tektonik di Indonesia. Kita berada pada negara dengan memiliki batas lempeng yang cukup banyak di selatan Jawa, di sebelah barat dari Sumatera, dan di sebelah Indonesia bagian timur yang sangat kompleks. Tentu saat terjadi ada di batas lempeng, maka akan ada gaya dorong yang menyebabkan adanya akumulasi stres. Itu yang kita sebut sebagai gaya tektonik. Selain gaya tektonik, kita juga memiliki gaya non-tektonik. Ini yang nanti akan saya jelaskan. Baik, sebelum ke gaya non-tektonik, maka saya coba masuk dulu ke gaya tektonik. Gaya tektonik, poin pertama yang saya sampaikan adalah sebagian besar bersifat horizontal. Kenapa horizontal? Karena tadi saya jelaskan bahwa ini akibat gaya dorongan antar lempeng. Lempeng tadi yang bergerak menyebabkan adanya gaya dorongan yang mayoritas bersifat horizontal. Makanya poin kedua, horizontal tersebut gayanya adalah sumber dari gaya penggerak lempeng atau interaksi lempeng. Jenis gaya yang menyebabkan adanya ridge push ataupun slab pull. Oke, ridge push yang ada di mid-oceanic ridge ataupun slab pull ini yang kemudian pada zona subduksi. Kita mungkin akan lebih tertarik atau lebih membahas ini slab pull karena memang yang di Indonesia sebagian besar berasal dari situ. Begitu kemudian kita berbicara tentang slab pull ini, maka kita akan bisa menjelaskan adanya teori lempeng tektonik secara global. Secara global kita menemukan bahwa konsentrasi gempa bumi itu yang besar itu terjadi pada batas lempeng.
Ini sudah jelas-jelaskan tadi bahwa pada batas lempeng terjadi akumulasi gaya yang sangat besar karena adanya tumbukan antara lempeng A dengan lempeng B, lempeng samudra dengan lempeng benua, lempeng benua dengan lempeng benua, lempeng samudra dengan lempeng samudra. Oke. Dan tumbukan itu akhirnya ada dua plat yang saling bersinggungan. Nah, singgungannya itu yang kita sebut sebagai zona lemah. Zona subduksi itu sebenarnya adalah zona lemah yang terpapar stres yang besar sehingga dia bisa bergerak dan menyebabkan gempa yang sangat besar sekali. Oke, di sini ada konsentrasi gempa bumi besar pada bagian tepi dari lempeng. Itu kita baru menjelaskan satu dari stres tektonik. Sebelumnya saya juga menjelaskan bahwa stres bisa berasal dari yang non-tektonik. Sebelum saya masuk ke slide berikutnya, coba mungkin bisa dibayangkan atau dipikirkan stres tektonik itu berasal dari apa? Maaf, stres non-tektonik itu berasal dari apa? Kalau stres tektonik dari gaya interaksi lempeng, non-tektonik kira-kira berasal dari apa? Nah, betul. Mungkin ada sebagian yang menjawab ini, sebagian yang saya kurang tahu apa. Tapi stres non-tektonik yang biasa kita amati adalah stres akibat pembebanan atau overburden. Ini semacam konsep bahwa semakin dalam dari semakin tinggi, semakin besar dari kedalaman, maka overburden pembebanan dari atas akan semakin besar. Ini yang kemudian menyebabkan adanya akumulasi stres arah vertikal yang cukup besar. Berbeda dengan stres non-tektonik, non-tektonik biasanya bersifat vertikal. Kenapa? Karena ini berasal dari pembebanan. Contoh di samping adalah kasus Himalaya, di mana pada saat di tepi, di puncak ataupun di tepi yang satu lagi, eh, rezim stresnya berbeda. Dan perbedaan tersebut disebabkan adanya massa yang sangat tinggi sekali yang berupa gunung Himalaya, yang dia menekan ke segala arah. Itu akhirnya ada overburden dari gunung yang menyebabkan tekanan ke kanan kiri di sekitar gunung tersebut, yang menyebabkan adanya variasi stres secara lokal. Variasi stres ini kemudian akan terasa sangat besar pada dekat permukaan. Kenapa? Karena sumbernya tadi adalah gunung yang dia menjulang tinggi ke atas. Jadi begitu dia pada kedalaman dangkal, dia akan merasakan efek dari keberadaan gunung itu dengan sangat signifikan sekali. Tapi begitu dia sudah semakin ke kedalaman yang semakin dalam, maka efek tadi tonjolan dari gunung tersebut semacam-macam semakin ke dalam, gunung tersebut yang seolah dari dataran kelihatan sangat tinggi, begitu kita bergerak makin dalam, maka efek elevasinya seolah-olah semakin flat, semakin terhilangkan. Jadi dia pada kedalaman yang lebih dalam, dia akan relatively homogen. Kebayang, misalkan kalian berada pada permukaan tanah, kalian melihat gunung 1 kilometer, menjulang 1 kilometer akan sangat tinggi sekali. Begitu kalian berada pada kedalaman 10 kilo misalkan, gunung 1 kilometer tadi seolah-olah dia hanya satu buah undulasi yang tidak terlalu berasa. Dari penjelasan tadi, maka saya coba meresumekan bahwa untuk skala regional dan skala lokal yang sangat kecil ya, stres pada kerak bumi itu sangat heterogen. Pada skala global tadi kita menemukan adanya akumulasi gempa besar di sekitar batas lempeng. Secara global kita akan menemukan pola itu. Tapi pada saat kita berbicara regional dan lebih-lebih lagi lokal, efek topografi, efek patahan itu juga akan menyebabkan adanya stres heterogenitas pada daerah yang akan kita analisis. Jadi tadi ini faktor-faktornya sudah saya sampaikan, ada topografi tadi yang menyebabkan ada yang gaya non-tektonik, pembebanan sedimen yang mungkin akan mirip dengan topografi, tapi di sini begitu kita berbicara sedimen, berarti ada pembebanan sedimen, ada pembebanan non-sedimen, densitasnya berbeda, dan ini menyebabkan terjadinya efeknya juga akan berbeda. Heterogenitas yang disebabkan oleh variasi densitas, densitas meteorologi batuan. Yang paling gampang densitas saja, densitas. Gaya pembebanan itu secara gampang kita formulasikan dengan rumus
P sama dengan rho dikalikan G dikalikan H. Saat densitasnya berubah, maka dia akan berubah pula nilai overburdennya. Oke. Nah, yang mengganggu lagi adalah kita adanya aliran fluida pada batuan. Kebayang, satu udah ada stress overburden, sudah ada stres tektonik, kemudian dia mungkin dari dalam ada fluida yang bergerak ke atas, misalkan partial melting, gunung api. Itu akan mengganggu juga kondisi stres pada daerah tersebut. Dan yang poin terakhir adalah adanya sesar, crack, micro crack pada batuan yang juga akan menyebabkan alterasi stres pada daerah tersebut.